Benar ya, yang sebelumnya pernah saya ikut sharing dengan Pak Ridwan di hari spesial guru kemarin. Ternyata banyak ya guru yang menyampaikan bagaimana siswa-siswinya mengalami kesulitan pemahaman tentang konsep, baik itu di level dasar, di jenjang Lagi SD, Kak, atau mungkin jenjang yang lebih tinggi, SMP bahkan SMA. Atau dengan kata lain, ada beberapa siswa-siswi kita yang kesulitan dalam operasi hitung dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tidak hanya di level yang bawah, bahkan sampai ke level ya katakanlah SMA yang sudah menguasai, ternyata masih ada beberapa yang kesulitan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, di rangkaian kegiatan pelatihan metode MNR adalah sesi di mana kalau dalam pembelajaran eh, MNR yang kelas reguler itu sesi yang paling lama belajarnya atau sesi yang paling lama pemberiannya. Implementasinya dalam kegiatan KBM itu adalah sesi pemahaman konsep. Mulai pekan depan, sesi 4 dan seterusnya sampai selesai itu bisa dikatakan jembatan jika Bapak Ibu ingin masuk ke pintu gerbang ke Olimpiade. Jadi bagaimana mengenal soal-soalnya, mengerjakan soal-soalnya, lalu menjawab soal-soal yang bernalar, yang butuh HOTS, higher order thinking skill, dan seterusnya. Itu mulai pekan depan sudah kita kenal, kita dalami, coba kita kerjakan soalnya, kita ya istilahnya kita mulai membiasakan diri lah sebelum ke anak-anak. Jadi ini adalah katakanlah sesi akhir penguatan numerasi. Jadi kalau versi MNR, penguatan numerasi itu melalui pendekatan di literasi numerasinya dipahami. Anak-anak juga butuh alasan mengapa mereka perlu belajar literasi numerasi. Lalu dalam implementasi pembelajarannya ada dua tahap, yakni pemberian masalah nyata supaya mereka merasa apa namanya terkait kehidupannya dengan materi yang akan dipelajari. Udah gitu mereka juga seperti apa namanya merasa bahwa ilmu yang akan dipelajari itu memang dibutuhkan. Ada rasa ingin tahu kalau di apa target masalah nyata itu. Nah, sekarang masuk ke tahapan kedua, pemahaman konsep. Baik, tidak menunggu lebih lama, saya coba izin share screen dulu Bapak Ibu ya untuk materi malam hari ini. Saya tampilkan. Nah, sudah tertampil ya. Pemahaman konsep. Jadi kalau kita runut kembali di awal sekali pertemuan sesi satu, saya menyampaikan alur pembelajaran MNR. Itu alurnya lengkapnya ada 5 sebetulnya ya, dari masalah nyata, pemahaman konsep, penalaran komunikasi, pemecahan masalah, dan eksplorasi. Namun pengantar awalnya sekali sebelum ke MNR, pengantar literasi numerasi. Manfaatnya apa, tujuannya apa, pentingnya kenapa, dan seterusnya. Nanti di akhir-akhir juga ada tentang SSO, Strategi Sukses Olimpiade. Bagaimana mengantarkan anak-anak bisa berprestasi di bidang matematika. Nah, itu adalah rangkaian lengkapnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir, Pak. Kalau saya ikutin dari tengah-tengah nih, Pak, pertemuan tiga. Berarti Bapak Ibu ikut batch selanjutnya nanti. Ini kan satu batch berarti ada 7 tahap ya. Jadi nanti bisa ikut melengkapi gitu. Soalnya kan yang bisa dapat sertifikat itu yang lengkap tujuh-tujuhnya. Jadi kalau mau lengkap, ya ikut batch selanjutnya aja. Nanti kan dari absen diceknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja masuk saja pemahaman konsep di malam hari ini. Saya bagi menjadi tiga, Bapak Ibu. Pengertian pemahaman konsep versi MNR itu apa? Target yang ingin dicapai dalam pemahaman konsep itu bagaimana? Dan bagaimana juga menerapkan pemahaman konsep MNR dalam pembelajaran di kelas-kelas. Namun, seperti biasa Bapak Ibu, saya tampilkan satu video singkat, potongan film yang kurang lebih sama dengan film yang kemarin kita tonton, pekan lalu ya, bukan kemarin, yaitu potongan film Three Idiot tentang pemahaman konsep. Nah, saya mengcapture salah satu adegan dalam film tersebut, kita simak sama-sama. Singkat adegan dalam film Three Idiot. Boleh sharing Bapak Ibu kira-kira insight apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari potongan tadi? Kaitannya dengan pembelajaran di kelas, utamanya mengenai pemahaman konsep. Tadi kan gurunya menanyakan ya, definisi dari mesin gitu ya.
konsep tentang mesin itu apa yang dipahami oleh para mahasiswa. Nah, ada mahasiswa yang mencoba menjawab dengan bahasanya Shiranjo, ada juga yang bahasanya satu lagi temannya ya. Nah, kira-kira apa insight yang bisa Bapak Ibu berikan dari potongan video tadi Bapak Ibu? Boleh share di chat, boleh atau mau pakai suara boleh. Apa kira-kira yang eh, kita kaitkan lah dengan pembelajaran di kelas? Entah kita pernah melihat, kita merasakan, atau kita melakukan Bapak Ibu di kelas kita sendiri, atau mungkin di kelas rekan sejawat, atau anak-anak pernah cerita gitu kepada kita di kelasnya dia mengenai pengalamannya tentang satu nih konsep apa yang kita sampaikan masalah. Ada lagi dari Bu Dewi Astuti Kediri. Wah, terima kasih Bu Dewi dari Kediri hadir tadi ya dari awal sudah menyalakan video tadi sempat dan memberikan pendapatnya. Konsep adalah apa kita menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kalau tadi yang mahasiswa pertama Ranco itu kan memahami mesin itu sesuatu yang memudahkan manusia gitu. Segala sesuatu yang dari pagi sampai wrestling itu ada mesin menurut dia. Nah, kalau temannya menyampaikan gitu ya, persis sama dengan apa yang ada di buku. Mesin itu adalah seperti apa gitu ya, yang definitif sekali. Tentunya keduanya benar ya dalam pengertian masing-masing gitu ya. Ini dari Bu Nurul Lumajang, memahami konsep tidak harus yang namun bisa juga mengaplikasikan ya. Jadi konsep hanya versi tulisnya aja, konsepnya paham, tapi aplikasikan nggak paham. Sayang juga ya kalau begitu ya. Paham konsep, tapi praktek. Tapi paham praktek tidak bisa dituliskan juga agak repot ya, karena nanti mengandalkan dia aja gitu, tidak bisa diterapkan kepada orang lain. Karena kalau hanya dipraktekkan mungkin orang bisa ada yang keliru gitu. Makanya kadang konsep itu perlu dituliskan supaya lebih rinci, supaya lebih menyamakan persepsi gitu. Karena praktek dengan diam saja mungkin bisa juga kita melihat gitu ya. Praktek wudhu misalnya dalam ibadah umat Islam itu. Melihat kan mungkin cukup ya, oh begitu ya urutannya, oh ya seperti itu. Tapi kalau tidak dituliskan kadang kan, oh ternyata dibasuhnya kalau lengan sampai sikunya harus basah. Oh ternyata dikusuk-kusuk misalnya, ternyata harus dikumur-kumur dan seterusnya. Itu kan dituliskan lebih bagus. Kalau sampai praktek sampai ngomong kan agak susah. Tapi bagus dua-duanya, dituliskan dan dipraktekkan. Oh, lebih mantap. Ada lagi Bapak Ibu nih, selain dari dua ibu-ibu luar biasa ini, dari Lumajang dan Kediri, Bu Dewi dan Bu Nurul. Terima kasih Bu Dewi, Bu Nurul, atas sumbangsih uh, pendapatnya mengenai video singkat tadi. Dari Lumajang lagi, wah ini dekatan ini zoomnya atau beda? Dari Bu Putri, mana ini tentang sesuatu termasuk dalam pelajaran menarik. Saya sepakat sekali. Apalagi kalau kelas kecil ya, biasanya kalau sudah makin besar semakin homogen tuh pandangannya gitu ya. Tapi kalau masih kecil tuh biasanya dia memandang dengan pendekatan kebiasaan dia di rumah, di sekitar lingkungan sekitarnya, latar belakang keluarga, latar belakang sosial itu membuat anak-anak punya sudut pandang yang berbeda dalam memahami sesuatu. Ya termasuk pelajaran gitu ya. Ya seperti kemarin saya sampaikan masalah nyata, memahami awal ketika disampaikan sebuah tablet itu berbeda-beda tergantung latar belakang si siswa. Dari sudah pahamkah tentang tablet definisi yang ternyata itu mengarah pada perangkat, bukan tablet yang pada obat, atau kecapi yang mengarah pada alat musik, bukan pada buah, dan seterusnya lah. Jadi menarik tuh dari Bu Putri. Mojang. Oke, seperti tidak ada ya Bapak Ibu. Sekarang kita coba masuk ke konsep menurut ahli ya. Nah, karena kita perlu merujuk pada ahli yang ada di para begawan pendidikan itu istilahnya ya. Memang apa sih pemahaman konsep menurut beliau-beliau gitu. Nah, ini ada saya kutip, ini yang biasa sekali digunakan dalam pendidikan tuh biasanya dalam beberapa jurnal atau dalam beberapa karya tulis yang kaitan dengan matematika.
konsep matematika itu menurut Jean Piaget, oh, bacanya susahnya ya, Piaget itu Piaget. Konsep matematika harus diajarkan dengan melibatkan pengalaman konkret dan menggunakan benda nyata, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman melalui eksplorasi. Sejalan dengan tadi penuturannya Bu Putri dari Lumajang. Jadi pemahaman konsep itu juga perlu melibatkan pengalaman konkret dalam menggunakan benda nyata. Sehingga di SD memang sangat dianjurkan pembelajaran itu melibatkan benda-benda nyata yang ada di sekitar mereka. Kemarin di masalah nyata, salah satunya itu, mengapa ada pemberian masalah nyata, supaya ada pengalaman konkret yang dirasakan dan nanti bisa mengembangkan pemahaman melalui eksplorasi. Kalau Kilpatrick, indikator pemahaman konsep matematis siswa yaitu ada, menurut beliau itu ada tiga. Pertama, menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. Jadi dia bisa menyatakan ulang konsep. Seperti tadi ya, versinya Rancu kan menarik gitu. Dia menyatakan ulang konsep tentang mesin, tapi dalam pemahaman yang lebih mudah dipahami. Uh, Menariknya tadi ya, di akhir ketika diusir oleh dosennya, lalu dia kembali lagi, ditanya mau apa, mau ngambil barang, sesuatu, lalu ditanya ambil apa, dijelaskan sebuah konsep yang definitif. Dosennya bingung, apa sih maksudnya? Buku, Pak, buku. Kenapa nggak lebih mudah? Kan saya sudah mencoba, Bapak nggak suka gitu ya. Jangan sampai kita ketemu siswa kayak gitu, Bapak Ibu. Saking cerdasnya gitu ya. Mereka mencoba menyampaikan pendapat dengan bahasa yang mudah dipahami. Kita nggak suka gitu. Sesuai buku lah kalau ngomong. Nah, ketika sesuai buku, ternyata kita yang kerepotan ya. Itu menarik sebetulnya itu. Walaupun tentu tidak bisa dipraktekkan di dunia nyata seperti di film ya. Yang ada kita nggak bisa kuliah nanti nggak bisa belajar. Tentu ada adab yang tentu kita harus jaga. Tapi itu kan menarik sebagai bahan renungan kita sebagai guru. Apakah selama ini kita kaku saja mengajarkan tentang konsep atau kita memberikan ruang kepada anak-anak, pada peserta didik untuk mereka memberikan pendapat, untuk mereka berkreasi menyampaikan gagasan. Nah, kita sebagai guru adalah menghimpun gagasan-gagasan tersebut dalam suatu konsep yang ya katakanlah sudah disepakati bersama, konsep yang memang akan kita sampaikan kepada mereka. Tapi ruang yang tadi kita sediakan tujuannya adalah melatih keberanian mereka untuk bicara, terlepas dari benar salah, tapi mereka sudah mau mengungkapkan. Misalnya kayak tadi tuh ya, mesin itu ya segala sesuatu yang mempermudah kehidupan manusia. Dipasangin mesin, Pak. Handphone, telepon, mesin, Pak. Resleting juga bagian dari mesin, Pak. Misalnya seperti itu. Jadi itu adalah menyatakan ulang konsep. Lalu mengidentifikasi contoh dan bukan contoh. Menurut Kilpatrick begitu ya, mana yang contoh, mana yang bukan contoh. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai konsepnya. Menyajikan konsep, menerapkan atau mengaplikasikan konsep secara algoritma. Itu pengertian pada beberapa pegawai pendidikan. Nah, kita masuk kalau menurut MNR atau kalau penggagasnya Pak Ridwan gitu ya, apa pemahaman konsep ala MNR. Nah, kalau dalam MNR, yang dimaksud pemahaman konsep adalah kemampuan siswa menemukan, lalu menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan sekedar hafal. Nah, ini dengan menurut pengabar pegawai siswa itu diharapkan bisa menemukan pola, bisa menemukan hubungan-hubungan, lalu bisa menjelaskan, mengartikan dalam tentunya ya, menerjemahkan, mengartikan itu dalam bahasa yang sesuai dengan jenjangnya. Anak kelas 1 SD ya bahasa anak kelas 1, anak kelas 5 SD, kelas 5, SMP, SMA ya sesuai dengan jenjangnya. Tentu ada kita memaklumi lah cara berbahasa anak-anak berbeda sesuai dengan kategori usianya. Sehingga dia menyimpulkan konsep matematika berdasarkan bentukan pengetahuan. Jadi ketika dilakukan perkalian cara menyampaikannya dengan cara dia. Di perkalian itu ngulang-ngulang pertambahannya Pak, kan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi tuh Pak. Nih Pak, misalnya nih Pak, kita kan mau menghitung jumlah mata 5 orang teman saya Pak. Berarti kan itu satu orang dua, tambah lagi dua, tambah lagi dua, tambah lagi dua, tambah lagi dua, kan 5 kali Pak.
Nah, 5 kali 2-nya Pak, itu disebutnya perkalian. Jadi perkalian itu ngulang-ulang jumlahnya itu bisa jadi bahasa mereka. Kenapa? Membentuk pengetahuannya berdasarkan suatu pola yang ditemukan sama dia. Dua, 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 dua. Oh, oke, gitu. Misalnya adalah 10, 10. Tapi lihat dari yang dibuat. 20, nanti akan berbeda dalam praktek konkretnya. Menariknya adalah, makanya kenapa perlu benda nyata, membeda sama contohnya. Kita punya piring, Bapak Ibu. Terus setiap piring ada kelereng dua. Kan totalnya 10 kelereng tuh. Setiap piring dua, dua, ada 5 piring. Nah, disebutnya itu 5 kali 2 atau 2 kali 5. Bedanya dengan nanti ada 2 piring. Satunya 5. Kan sama-sama 10. Tapi kan isinya beda. Yang satu isinya 2, yang satu isinya 5. Sama-sama 10. Tapi yang satu dapat 2 piring, yang satu 5 piring. Jadi hasil memang sama, tapi ternyata bentuk yang didapatkan untuk ke sana itu berbeda. Ya kaitannya kalau kita biasanya terkenalnya dengan minum obat ya. 3 kali itu 3 kali 2 beda dengan 2 kali 3. Minum obatnya 3 kali 1, berarti satu satu ya. Satu, satu, satu. 3 kali minum. Kalau 1 kali 3 berarti satu doang, tapi langsung 3 obat, gelap gitu tuh. Karena ada kadang-kadangnya obat yang diminumnya bersamaan. Nah, itu adalah tentang pemahaman konsep. Lalu dilanjutkan, pemahaman konsep akan melekat dan tidak mudah lupa atau bingung meskipun menjadi beberapa variasi. Setelah itu, eh, mereka menemukan supaya mereka merasa ada hal berharga yang mereka dapatkan. Wih, ketemu nih, oh gitu maksudnya ya gitu. Harapannya seperti itu. Kadang kalau kita menemukan sesuatu kan, kita merasa ada peran kita gitu di dalamnya. Tapi kalau seperti apa namanya dijejalkan gitu, kadang kan saya sendiri gitu misalnya merasa tidak butuh dengan suatu ilmu, sudah mental block saya aktif tuh. Aduh, ngapain sih saya di sini nih? Saya kayak salah duduk di sini ikut pelatihan. Ini materi apa coba gitu. Jadi mental block saya sudah aktif. Kenapa? Karena saya sudah nggak mau sebenarnya menyimak. Apalagi harus memasukkan itu ke dalam otak, dipahami sampai diterapkan. Wah, udah berat. Kenapa? Karena sejak awal saja sudah tidak tertarik misalnya gitu. Nah, pemahaman konsep menurut MNR itu adalah fondasi awal pengetahuan siswa. Ada analogi menarik Bapak Ibu. Analoginya misalnya begini, ketika saya bertanya kepada para peserta pelatihan, contohnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, saat membangun rumah misalnya Bapak Ibu, membangun rumah itu hal pertama yang kita siapkan itu apa biasanya? Nah, ini jawabannya bisa jadi beda-beda ya, Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu bangun rumah, hal yang pertama Bapak Ibu siapkan apa? Contoh sederhananya, uang, Pak. Kalau nggak ada uang, mau bangun pakai apa, Pak? Gitu. Misalkan begitu. Atau tanah, Pak. Duitnya ada, nggak ada tanahnya, mau bangun di mana, Pak? Duit ada nih. Terus lahan nggak ada, Pak, kan nggak bisa. Atau niat, Pak, gitu. Duitnya ada, tanahnya ada, tapi nggak punya niat, Pak. Ya kayaknya nggak bakal kebangun. Ya, mungkin beda-beda ya. Apa hal pertama yang harus disiapkan dalam membangun rumah, misalnya? Fondasi apa tuh? Niat misalnya. Kalau nggak diniatin, Pak, ya nggak bakal kebangun, misalnya gitu. Pondasi, Pak. Ah, kalau nggak ada pondasi, rubuh. Artinya kan hal pertama yang perlu disiapkan dalam membangun rumah mungkin berbeda-beda. Karena semua penting. Ya, ya sih, ya bahan bangunannya gitu ya. Dan macam-macamnya. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah ya. Dengan versi masing-masing tentu itu benar. Pondasi jelas perlu. Niat jelas perlu. Tukangnya Pak tuh, tukangnya misalnya gitu. Masa kita kerja sendiri bahkan lama jadinya, walaupun bisa aja ya, cuman kan lama. Nah, kaitannya Bapak Ibu dengan pengajaran, dengan proses kita, istri Pak, sebentar, sebentar, ini istri maksudnya apa ini? Nah, kaitannya dengan pembelajaran di kelas Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi juga sebelum kita ngajar, apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Bukunya, mental kita, alat peraganya, atau spidol, atau games-games, ice breaking yang perlu kita siapin, atau apa yang perlu kita siapin. Nah, itu misalnya seperti itu. Kondisinya, nah, Bapak Ibu pasti sudah bisa nebak ya arahnya kemana. Benar Bapak Ibu, yang perlu disiapkan itu adalah cetak birunya, blueprintnya. Saat kita mau mengajar, maka kita butuh sebuah cetak biru
pengajaran kita dari proses mulai, saat, dan sesudahnya. Jadi sebelumnya ngapain, pada saatnya ngapain, sesudahnya ngapain. Nah, persepsinya ngapain, pembelajarannya apa, evaluasinya apa. Nah, cetak biru ini kita mengenalnya istilahnya dengan RPP. RPP ini menariknya Bapak Ibu, eh, di berbagai tempat itu beda-beda. Iya, betul Bapak Ibu. Beda nama gurunya dan nama sekolahnya. Sayang isinya sama ya. Nah, ini penuturan dari beberapa guru-guru. Iya Pak, ini aja RPP saya dari ini Pak, dari saya cari di internet dari daerah mana gitu. Nah, yang disayangkan mungkin, apakah boleh seperti Pak Riki? Jelas boleh. Mengadopsi itu sangat boleh. ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi. ATP, amati, tiru, plok, tiplok, silakan saja. Cuma hanya kadang-kadang kita lupa. Misalnya, saya mau mengadopsi sebuah RPP dari suatu daerah di kota yang ternyata lebih maju daripada saya gitu ya. Siswanya ternyata juga sudah lebih teredukasi. Biasanya kalau sekolah-sekolah favorit, anak-anak TK-nya sudah disaring tuh gitulah. RPP-nya pasti beda dengan sekolah saya misalnya yang masuk tuh kadang siswanya yang sudah ditolak dari sekolah-sekolah favorit misalnya gitu ya. Di akhir-akhir baru masuk ke sekolah saya. Misalnya saya punya sekolah yang seperti itu. Tentu RPP-nya berbeda. Kenapa? Karena kondisinya berbeda. Nah, ini yang harus diperhatikan kadang. RPP kepada daerah kita mengajar, tempat tinggal kita, itu mengaruhi jenis RPP. Sehingga sayang kalau misalnya RPP-nya disamakan, padahal bisa jadi kondisinya berbeda-beda. Nah, cetak biru ini mempengaruhi Bapak Ibu. RPP ini akan mempengaruhi alat peraganya apa yang disiapin gitu ya. Media pembelajarannya apa, metodologi pengajarannya apa sih yang mau dipakai pada pertemuan ini, durasinya, evaluasinya nanti bagaimana, mau evaluasi lisan, evaluasi tertulis, nanti mau berapa lama, ice speaking-nya dan seterusnya. Seperti tadi ya, blueprint rumah itu juga dibutuhkan di awal-awal. Betul, kita diniatkan dengan niat kita bikin blueprintnya. Supaya apa? Supaya jelas nanti bangunannya. Tukangnya jelas tuh, kerja berapa lama, duitnya butuh berapa juta, berapa ratus juta, misalnya gitu ya. Tanahnya butuh berapa luas. Oh, kita pengen bikin rumahnya ternyata yang ada kolam renangnya. Tentu kan nanti desainnya akan berbeda dengan yang nggak ada kolam renangnya. Yang tingkat dua akan berbeda. Pondasinya beda. Kenapa? Lagi-lagi blueprintnya. Kita mau bangun 2 lantai, 3 lantai, 1 lantai. Beda-beda tuh pondasinya. Mau cakar ayam, atau pondasi paku bumi, atau pondasi biasa. Itu mempengaruhi banyak hal. Jadi mempengaruhi juga, oh doanya harus lebih rajin lagi nih, sedekahnya lebih banyak lagi nih, tabungannya harus dikuras, nah, misalnya begitu ya. Nah, itu yang saya sebut di awal. Jadi langkah pertama ternyata, dulu saya merasa RPP mah nanti aja lah bikinnya gitu. Kan kadang dituntut kita ya, RPP kalau bisa 1 semester sudah ada gitu. Atau setidaknya RPP pekan depan sudah ada sekarang. Nah, kebanyakan dari kita RPP besok bikinnya malam. Atau pas saat ngajar, ya semoga tidak ada sih. Kadang masih ada guru yang hari ini ngajar apa ya? Sebentar, materinya apa sih? Oh, pecahan ya. Pecahan itu apa ya? Oh, kayaknya ini bagusnya. Itu kan sepintas seperti tidak ada persiapan gitu ya. Karena nanti kan harus dipikirkan juga bagaimana cara mengevaluasinya, bagaimana kalau ada anak yang tidak paham, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan perlu ada rencana. Nah, bentuknya RPP, kurang lebih seperti itu. Ano, pakai Nah, tong iya. saya lanjut Bapak Ibu. Dalam pemahaman konsep MNR, nah Berapa ini pakai? juga ada satu lagi Bapak Ibu yang ditekankan oleh Pak Ridwan, bahwa implementasinya di kelas itu bisa dipahamkan dengan 2 metode Bapak Ibu, yaitu dengan bantuan alat peraga atau media, atau pendekatan bukti melalui contoh-contoh sederhana, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan. Nanti akan saya contohkan ya, seperti apa prakteknya. Lalu sebagaimana masalah nyata, pemahaman konsep juga ada targetnya. Ada 4 Bapak Ibu, dari mulai target pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama itu memudahkan memahami konsep dengan menggunakan media atau alat peraga. Sangat dianjurkan Bapak Ibu di SD, terutama di SD, itu pelajaran matematika kita bicaranya ya, karena kalau terlalu lebar kemana-mana nanti belum tentu cocok. Di matematika, pemahaman konsep di SD, terutama kelas bawah, eh, kalau ini fase fase A dulu misalnya gitu ya, yang kelas 1 2 misalnya, nah itu diupayakan ada alat-alat peraga pembelajaran Bapak Ibu. Media-media yang bisa membantu mereka lebih mudah memahami sebuah konsep. Jadi ya
ada kancing-kancing, ada kelereng-kelereng, ada biasanya buat sendiri tuh guru-guru tuh. Potongan-potongan karton warna-warni, macam-macam lah. Saya lihat di SD-SD itu atau di SD-SD yang istilahnya sudah SD negeri juga ini itu banyak di kelas-kelas. Saya lihat kalau lagi pelatihan gurunya, wah, biasanya kalau pelatihan gurunya ada anak kasih nama, kasih cita-cita segala macam, pohon cita-citanya, ada pohon tentang apa kesepakatan segala macam. Pemahaman kita akan menggunakan dia. Kedua, memahami konsep dengan pemberian soal dari yang mudah ke sulit, sederhana ke rumit. Jadi yang tadi dilakukan Ranco di awal, kita harapan kita adalah anak-anak bisa seperti itu, Bapak Ibu, memudahkan sesuatu bahasa yang terlihat sulit, gitu. Maka kita sebagai gurunya sama. Untuk pemahaman awal anak terhadap sebuah konsep, maka berikan yang mudah dulu. Jangan langsung yang tekstual dan sulit diingat gitu. Apalagi dengan istilah-istilah yang mereka baru kenal. Jadi pahami konsepnya dengan soal-soal yang mengantarkannya pelan-pelan. Dari mudah, sedang, sulit. Yang sederhana, sedang, rumit, baru gitu. Karena nanti mereka jadi merasa ada apa namanya progres. Oh, saya bisa, iyalah. Orang soal mudah. Wah, sudah mulai kesulitan karena soalnya sedang. Wah, kok ini nggak dapat dapat jawabannya karena memang soal sulit. Nanti akan terlihat anak-anak yang memang mereka punya kemampuan baik karena soal sulit sekalipun masih dahap sama mereka. Mereka effort ya, sesuai dengan Dah, sana waktu mak yang abak kita kamu di sana sana mak abak di sana. sesuai dengan istilahnya perkiraan kita. Atau ada anak yang memang kurang soal mudah nggak kejawab-jawab. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi. Berikutnya adalah menemukan pola aturan sendiri. Nah, ini yang diharapkan di MNR. Beraninya siswa untuk menyampaikan sebuah pendapat. Caranya berbeda dengan cara teman-temannya. Caranya berbeda dengan cara kita sebagai gurunya. Tapi menarik, kenapa? Karena dipikir-pikir, iya juga tuh ya. Nah, beri mereka ruang untuk menjelaskan jawaban mereka. Oh, kenapa kok bisa begitu, nak, pendapatnya? Coba jelaskan, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir, menjadikan terampil dalam konsep dan hitung dasar. Nah, ini yang dewasa ini masih banyak yang pesan. Keterampilan dalam mengerjakan soal hitung dasar. Jika itu belum dikuasai, maka bagaimana ketika mereka harus masuk ke konsep yang lebih tinggi? Perkalian tidak lancar akan sangat berpengaruh pada pembagian. Perkalian tidak lancar akan sangat berpengaruh pada perpangkatan. Pembagian tidak lancar akan berpengaruh pada akar pangkat. Akar pangkat dan pangkat tidak lancar akan berpengaruh pada konsep yang jauh lebih tinggi lagi. Kalau bicara tentang logaritma, tentang konsep-konsep limit integral, kalau dasar perkaliannya saja tidak lancar. Bagaimana mau berbicara tentang volume yang isinya nanti perkalian terus-terusan, tapi perkaliannya saja tidak lancar. Banyak hal itu Bapak Ibu yang nanti berpengaruh. Perpangkatan tidak lancar, ya bagaimana bicara tentang yang perpangkatan. Banyak hal, tapi inti utamanya adalah pemahaman konsep itu untuk menampilkan konsep hitung dasarnya. Oke, kita masuk ke tahapannya. Utamanya yang diinginkan di MNR, pertama dibangun konsepnya. Yang kedua, dikuatkan konsepnya. Yang ketiga, nah tadi yang tujuan terang. Membangun konsepnya dengan dua pendekatan, alat peraga, pendekatan induktif. Seperti apa? Kita coba lihat Bapak Ibu. Maksudnya apa sih Pak Riki pendekatan alat peraga induktif? Alat peraga sebetulnya sudah banyak ya. Kemarin saya mencontohkan alat peraga untuk nggak pakai lagu di media. Lalu biasanya tentang positif negatif, kayak namanya itu bilangan di lantai lah atau saya nah, karena ini online susah ya. Saya bawa saya semacam buat karton memanjang lalu ada gambar mobilnya. Nanti ada aturan dengan positif dengan negatif. Oke, ikutan tidak tidak anak tuh fokus pada simbol
di papan dulu. Kita tanya dengan alat-alat peraga yang tentang bangun datar, berarti alat peraganya kita buat, benda nyatanya kita bawa, pernya kita tanpa piringnya, piring lereng, pembagian misalnya membagi tanpa sisa, berarti kan kita buat yang sederhana dulu. 20 habis dibagi berapa saja, kita sediakan piring kertas yang biasa buat kue-kue ulang tahun tuh ya. Nah, ini ada kertas piring ya. Kita akan belajar pembagian. Tugas kamu adalah membagi kelereng ini ke dalam beberapa piring. Syaratnya satu, setiap piring isinya sama. Oh ini Pak, selesai Pak. Satu piring 20. Itu artinya 20 bagi satu 20. Nah, dua piring bisa nggak ya dibagi sama mereka? Oh bisa Pak, 20 bagi 2 10. Tiga piring, nggak bisa Pak. Empat piring, oh bisa Pak, lima. Lima piring, oh bisa Pak, empat. Nah itu adalah dituliskan datanya ntar. 20 bagi satu, 20 bagi dua, dan seterusnya gitu ya. Terakhir kan, oh piringnya 20 Pak, isinya satu-satu Pak. Udah, selesai, nggak ada lagi Pak. Belajar faktor dari situ, belajar pembagian. Intinya, alat peraga itu bisa menjembatani mereka supaya mereka lebih fun, lebih senang, lebih merasa terkait lah gitu ya. Oh ternyata nanti kaitannya saya bisa membagi dengan adil gitu kalau saya punya kue atau saya punya makanan gitu ya, atau saya bisa membagi yang lain lah ya, katakanlah nggak cuma kue, yang lain supaya porsinya pas. Jadi alat peraga itu memang tujuannya karena ini pembelajaran konkret yang nyata ya, untuk menjembatani pemahaman mereka. Kelak nanti semakin tinggi mereka, ketika alat peraganya semakin tidak ada, nah, nanti mereka akan mulai kenal-kenal konsep-konsep yang sudah semi abstrak, bahkan abstrak gitu ya, sehingga terbiasa gitu. Nah, contoh simulasi operasi itu Bapak Ibu. Ini kalau alat peraganya disebutnya pakai buku berpetak ya, kalau di KPM-nya. Jadi katakanlah satu kotak itu disebut satuan, 10 kotak itu digabung, memang 10 tuh ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu kalau dihilangkan garis tengahnya itu menjadi batang namanya. Disebutnya puluhan. Puluhan itu mengapa? Karena berasal dari 10 kotak satuan. 10 puluhan, nah itu maksudnya gitu. Nah ini batang-batang ini kalau disusun 10 ke bawah, itu sebenarnya menjadi ada 100. Mengapa 100? Karena kalau dibagi kotak-kotak, tepat 100. Jadi memang itu real. Satuan itu memang ada satu kotaknya, atau sebenarnya kurang tepat nyebut kotak ya, karena itu bangun tiga dimensi. Tapi kalau anak kelas bawah ya, sekali lagi, yang mudah mereka pahami saja. Mau pakai istilah persegi, takutnya belum kenal persegi. Misalnya seperti itu. Karena kan mereka kenalnya di dalam kehidupan sehari-hari, baju kotak-kotak, oh kayak gitu, misalnya kotak-kotak gitu. Jadi memang ada, ini kalau kita lihat ini ada satu satuan, nah kalau ini, nah ini kan satu nih, nah kalau ini kan ada 10 nih, memang ada 10. Kan jadi batang gitu. Satu batang itu 10, dua batang 20, empat batang, nah oh 40 ya Pak, dan seterusnya. Nah ini lembar namanya, satu lembar 100. Kenapa disebut ratusan? Karena memang ada 100 nih, yang persegi kotak-kotak kecil-kecil ini ada 100. Jadi kalau dua lembar 200 Pak, tiga lembar 300 Pak. Tiga lembar dua batang satu kotak berapa nak? 321. Nah, kayaknya nggak sepintar itu anaknya ya. Nah, pasti kita harus pelan-pelan. Tiga lembar dan dua batang nak, 320 Pak. Pinter, nanti cari yang lain gitu. Ini untuk anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang sifatnya eh, istilahnya pakai simbol-simbol angka. Bisa kita pakai jembatan gambar seperti ini Bapak Ibu. Caranya pakai buku berpetak. Jadi Bu juga gamifikasi, betul. Itu gamifikasi itu sekarang sangat marak ya, karena anak sekarang Bapak Ibu ya, belajarnya pakai games. Dari mulai dulu yang dimulai dari Kahoot, Quizizz, sekarang berkembang banyak. Bisa dicari Bapak Ibu, itu sangat membantu. Hanya memang jangan terlalu kecanduan, karena bagaimanapun mereka perlu real. Atau games-games yang bentuknya kita buatkan dalam bentuk kertas-kertas gitu ya. Dadu-dadu segala macam itu juga bisa. Sepakat Bu Julia? Nah, di KPM pun, nah nanti ada babnya tentang permainan matematika. Nah, itu nanti di akhir-akhir lah ya. Ini contohnya Bapak Ibu, prakteknya contohnya seperti ini. Misal nih, penjumlahannya. 7 tambah 2. Itu 7 kotak tadi, ditambah 2 kotak. Berarti kalau digabungkan, itu menjadi ada 9. Mengapa 9? Ya, karena memang ada 9 kotaknya. Disebutnya 9. 7 tambah 2, 9. Dari mana dapatnya? Kalau mungkin mereka belajar, 2 apel ditambah 1 apel, itu kan digabung. Sehingga dihitungnya 1, 2, 3 gitu, bendanya.
Cuman kalau pakai angka Bapak Ibu kan agak sulit ya. Kalau 2 tambah satu, kalau kita mengajarkannya, misal, ini baru misal ya, katakanlah 2 tambah satu sama dengan berapa. Nah, itu kan angka sekali. Bisa jadi jawabnya ada yang jawab 3 karena sudah kenal. Yang sudah tahu ininya, apa namanya, konsepnya. Ada yang mungkin 2 tambah satu karena TK-nya tahu digabung jadi 21 gitu. Kan digabung misalnya. Kenapa? Karena nyangkanya dulu waktu TK kan digabung bendanya. Atau 2 dan satu ketika ditambah jadi mereka fusion gitu ya, 2 1. Di benak anak-anak kan beda-beda Bu, ya. Kenapa? Karena tergantung mereka sudah punya pengalaman awalnya Bu. Karena ini kalau angka begini kan ini sudah masuk ke lambang. Lambang itu tidak semudah ketika kita menjumlahkan di TK gitu ya. Pakai benda-benda. Benda-benda yang ya katakanlah pakai bola, pakai kelereng, pakai buah. Lebih enak gitu daripada pakai angka-angka. Apalagi kalau anaknya tidak suka dengan lambang-lambang seperti ini. Nah, itu lebih sulit lagi. Oke, contoh berikutnya kalau ada puluhannya Bapak Ibu. Ini contohnya kalau bilangan lebih besar. 33. 33 itu berarti, nah, cara bacanya Bapak Ibu bisa terangkan anak-anak. 33 berarti 3 batang dan 3 kotak. Ditambah 16. Kalau 16 bagaimana? Nah, seperti itu. Nanti mereka jawab 1 batang, 6 kotak, misalnya gitu. Kalau digambar, ini pakai buku berpetak nih, misalnya. Sediakan saja buku berpetak, suruh mereka beli, atau kita belikan satu buku. Bagiin ke anak-anak, 1 orang 2 lembar, misalnya. Oh, gambarin ya di kertasnya. Ini untuk membantu mereka yang kesulitan tentunya. Kalau yang sudah lancar pakai operasi susun ke bawah, jangan dikasih beginian. Buat mereka pasti menjemukan gitu karena mereka sudah paham konsepnya. Buat mereka yang kesulitan mungkin jadi lebih tergambar di benaknya agar mereka oh berarti kalau menjumlahkan yang batang kumpulkan dengan yang batang, 3 batang dengan 1 batang, jadi 4 batang. Yang kotak dengan kotak, 3 kotak, kotak jadi 9 kotak. Sehingga hasilnya adalah 4 batang dan 9 kotak. Disebutnya 49. Pak Ridwan, Bapak Ibu, bikin seperti ini, konsep ini, itu awalnya sana. Waktu beliau ikut pelatihan cara apa namanya menghafal Quran itu ya di metode Tamyiz itu, beliau ngobrol dengan pemiliknya dan menanyakan tentang kemampuan matematis anak-anak di sana. Ternyata kurang sekali. Jadi beliau merasa, oh bagaimana ya caranya ya menjembatani anak-anak yang mereka senang nih dengan belajar Quran, tapi ternyata matematikanya kurang. Beberapa anak-anak ya. Maka dibuatlah metode. Satu buku, Bapak Ibu, lahir satu buku tuh. Metode kotak-kotak namanya. Metode kotak-kotak ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kerjasama sama waktu itu penerbit Republika dicetak, dibuat massal. Jadi lahirnya ini berawal dari kegalauan beliau. Oh, selama ini beliau mengurusi anak-anak Olimpiade, ternyata anak yang kurang operasi hitungnya lebih banyak lagi. Jadi kalau bicara piramida, anak pintar itu di pucuk piramida, jumlahnya nggak banyak. Tapi yang di bawah luar biasa. Nah, itu butuh perhatian juga ternyata. Tidak hanya anak pintar yang butuh perhatian ya, justru malah yang lebih butuh perhatian adalah mereka-mereka yang kesulitan memahami konsep-konsep matematika. Nah, kalau pengurangan, menariknya begini Bapak Ibu. Misalnya, 6 dikurang 2. Dikurang itu kan secara logikanya berarti yang jumlahnya tadinya sekian makin berkurang. Berkurang itu berarti makin sedikit gitu. Punya kue 5, dimakan 2. Berarti kan berkurang. 5 kurang 2. Nah, istilahnya kan gitu. Sehingga jadi tinggal 3. Atau punya uang 10.000, dibuat jajan, beli cilok misalnya, 5.000, berarti kan berkurang, tinggal 5.000. Dan seterusnya, intinya kan berkurang. Nah, kalau di sini, agak susah kan Bapak Ibu, 6 kurang 2. Yang dikurang itu apanya? Bagian dari 6 dikurangin. Kan sekali lagi ya, kita juga perlu memikirkan sudut pandang anak-anak yang tidak bisa memahami simbol. 6 kurang 2 itu maksudnya apa? Diambil tuh 6-nya. Si perutnya diambil, kepalanya atau gimana gitu. Maka kita simbolkan 6 itu menjadi 6 kotak. Diambil 2, dikurang 2. Berarti tidak lagi digunakan 2. Nah, kalau di metode ini disilang 2. Sehingga 6 dikurang 2, 6 kotak disilang 2. Berapa sisanya? Nah, sisanya adalah yang masih utuh, 4. Jadi 6 kurang 2 itu 4. Itu konsep awalnya gitu, Bapak Ibu. Kalau angkanya kecil gampang, Pak Reki. Coba gedean dikit. Misal, boleh. Contohnya Bapak Ibu nih. Kita perbesar sedikit. Contohnya, misalnya 42 kurang 9. Kan kalau pakai konsep pinjem,
mulai bingung anak-anak ya. 2 kurang 9 nggak bisa, nak. Nah ini nih, kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah saat seperti ini. Nah, ya Bapak Ibu pasti pernah dong mengajarkan dengan, nah 2 kurang 9 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, pinjem ya ke sebelah. Tok, 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 pinjem dong. Nah gitu, misalnya gitu. Kita ke anak-anak. Nah, kalau salah ajarkan konsep dasarnya, 2 pinjem ke 4. Yang dipinjem berapa? Pinjem 1. Kan kita suka bilang begitu. Dipinjem nih 4, 3 ya, nah ya, karena sudah pinjam 1. Bapak Ibu. Jika minjem 1, ditulis berapa di atas 2? Ditulis? Ya, ditulis 12 kan? Bagaimana menjelaskannya minjem 1 ditulis 12, Bapak Ibu? Yang membuat nanti kalau waktunya kan miskonsepsi Bapak Ibu. Konsepsi ini banyak terjadi. Minjem 1 ditulisnya 12. Nah, itu kan agak susah tuh. Karena pernah ternyata ini Bapak Ibu ya, jangan ke anak-anak tuh. Penafsiran guru-guru beda-beda. Angka 2 pinjam 1 pada depannya Pak. Jadi 1 2 12 Pak. Ada yang begitu. Ada yang saya mah tahunya dari dulu gitu Pak. Pokoknya jadi belasan aja kalau di belakang gitu. Kenapa 1 tambah 2 nggak 3? Kenapa ditulisnya 12 di sini nih, di atas 2? Jadi 12. Ah, itu menarik Bapak Ibu ya. Kenapa jadi 12? Ini yang anak-anak butuh tahu alasannya. Mengapa dari 4 diambil 1 tinggal 3, tapi pas pindah ke sebelah jadi 12. Kok bukan 1 tambah 2 3, tapi jadi 12. Nah, Bapak Ibu, terkadang konsep itu yang membuat anak-anak bingung. Kenapa? Karena kita sebagai guru juga kadang bingung alasannya. Pokoknya dulu saya dapetnya gitu. Saya juga nggak nanya lagi dulu ke guru saya kenapa begitu. Pinjam 1 puluhan jadi 10 tambah. Mantap Pak Junaidi. Nah itu. Nah, menariknya adalah katakanlah ya jawaban Pak Junaidi pinjam, pinjam 1 puluhan dari 4. 4 itu kan puluhan Bapak Ibu ya. 2 itu satuan, 4 puluhan. Jadi 4 4 saya pinjam 1 puluhannya ya, tinggal 3 kan. Nah, 1 puluhan tambah 2 berarti kan jadi 12. Itulah asal-usul 12. Kenapa? Karena kita meminjamnya 10. 1 puluhan itu nilainya sama 10 satuan. Satu batang itu sama dengan 10 kotak, modelnya gitulah. Baru bisa dikurang, 12 kurang 9 jadinya 3. Tiganya sudah tinggal turun 3. Oke, sepintas kan mudah Bapak Ibu ya. Buat anak-anak kita tidak semudah itu Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang sudah diajarkan di rumahnya, nak. Kalau kamu pinjam, biasakan kembalikan. Dia nanya ke gurunya, Pak itu kalau pinjam mulanginnya kapan Pak? Nah, repot kan urusannya. Gimana itu mulanginnya? Itu Bapak Ibu, di sisi itulah filosofis bahwa meminjam itu harus dikembalikan, nggak masuk di sini. Kenapa? Karena pada intinya kita bukan meminjam Bapak Ibu. Konsep ini nih pengurangan bersusun ke bawah itu mengubah bentuk 42 yang biasanya 42 itu kan kita terjemahkan menjadi 40 tambah 2 itu menjadi 42 ternyata bisa ditulis 30 tambah 10 tambah 2 sama-sama 42. 10 tambah 2 menjadi 30 tambah 12. Baru bisa tuh 12 kurangin 9. 3. 30 tambah 3 kan 33. Jadi nggak pernah pinjam sebetulnya konsepnya. Dia hanya, kalau uang apa ya, ngerecehin lah ya bahasanya gitu. Kita kalau belanja di warung, belanjanya cuma 2.000, uangnya 100.000. Kan si yang punya warung suka sebel tuh. Belum ada kembalian, recehin dulu sana. Ah, misalnya kan gitu kan. Jadi ternyata kita bisa tuh 100.000 kita tukar dengan 50 ribuan satu, 20 ribuannya dua, 10 ribuannya satu. Ya, baru pakai 10 ribu, agak senyum. Oh, kali ini ada nih kembaliannya gitu. Karena 42 itu kita bukan pinjam, kita mau menjadi 3 dan 12, 30-an dan 12 satuan. 3 batang dan 12 kotak. Gampangnya begitu sebetulnya. Itu yang tidak sampai ya, Win. Jadi kalau dibentuk kotak kan begini nih. 42 itu 4 batang dan 2 kotak. Dan satu batangnya itu saya bebas mau mengubah jadi kotak lagi boleh Bapak Ibu. Ini kan satu batang ini kan sebenarnya bisa kita ubah lagi nih yang paling bawah misalnya jadi katakanlah kotak. Berarti kan bisa kita sebut 3 batang dan 12 kotak atau 2 batang 22 kotak atau satu batang 32 kotak sama aja itu 42.
cuman bentuknya aja yang berbeda. Punya duit 100.000, 50-an 2, 20-an 5, 1000-an 100, atau cuma selembar 100.000, sama-sama duitnya 100.000. Tapi lebih gampang buat belanja kalau pakai recehan. Bayangkan Bapak Ibu, mengapa soal pengurangan 1.000 dikurang 17 menjadi sulit buat anak-anak? Karena minjemnya itu berkali-kali. Nah, 0 kurang 7 nggak bisa. Pinjem dia nak ke sebelah. Tok, 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 pinjem. Bokeh nak. Yang dipinjem nggak punya. Pinjem juga dia ke sebelah. Sama-sama bokeh. Udah dua tetangga bokeh semua tuh. Pinjem lagi ke sebelah. Kebayang nggak Bapak Ibu tuh? Filosofi apa yang kita ajarkan? Kalau nggak dapat pinjaman, cari sampai dapat. Saya nggak tahu tuh ya bagaimana mengajarkan filosofi itu. Tapi kita kan pasti pinjem aja nak. Pinjem pada tempat yang kita bisa pinjem. Yaitu yang 1.000-an. 1.000-an dipinjem. Habis dia. Maka di sini jadi 10. Kenapa? Karena 1.000-an senilai dengan 10 ratusan. Karena sudah punya puluhannya, nak, kita pinjam satu, tinggal 9 dia. Maka dia jadi 10 puluhan. Bayangkan Bapak Ibu itu. Ini dipinjam lagi, tinggal 9, nak. Ini jadi 10 satuan. Sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya 1.000 itu bukan dipinjam, tapi dia diubah bentuknya menjadi 900 tambah 90 tambah 10. Kan nggak ada yang dipinjam, itu diubah bentuknya. Tetap 1.000 dia. Kita nggak pinjam kemana-mana, cuman kita mengubah bentuk 1.000 menjadi penjumlahan ratusan, puluhan, dan satuan. Atau kalau mau ubah lagi, 900 tambah 90 tambah 1, 1, 1. Kan sama aja, 1.000, 1.000 juga. Supaya apa? Supaya bisa dikurang tujuannya. Tujuannya kan sebetulnya itu ya, supaya bisa dikurangi. Supaya bisa lebih memudahkan anak-anak membayangkan. Baru nanti bisa dikurangi. 10 kurang 7, 3. 9 kurang 1, 8, 9. Jadi Bapak Ibu, mengapa pengurangan sulit buat anak-anak? Belum masuk ke logika berpikir mereka. Baik secara filosofis ataupun secara praktis. Pada akhirnya mereka kan nurut-nurut aja karena ya daripada urusan lama kan, iyain aja lah gitu. Pinjam sebelah lagi. Apa? Pinjam aja dulu karena metodenya itu. Nah, konsep masalah kembaliin pinjaman, nah itu lain lagi ceritanya kan. Ini pelajaran matematika, nah. Kalau pelajaran agama, iya. Kalau ada pinjaman, kita dibalikan, nah. Di matematika, pokoknya gitu, nah ya. Kalau pengurangan kurang, yang nggak bisa dikurangi, kalian pinjam. Metode meminjam. Tapi tidak ada metode mengembalikan. Menarik kan Bapak Ibu ya? Nah, itu filosofis. Jadi, eh, mantap tadi tuh. Ada yang menyampaikan filosofi pinjam itu kami nggak pakai udah lama. Karena meminjam harus dikembalikan. Begitu filosofisnya. Ya itu menarik. Itu juga yang dulu saya kepikiran. Semoga saya bukan menjadi bagian orang yang mengajarkan bahwa meminjam itu nggak apa-apa kalau nggak dipulangin. Kenapa? Karena waktu ngajarin matematikanya begitu. Semoga tidak Bapak Ibu ya, karena sekali lagi Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu sudah tahu, bukan meminjam tapi mengubah bentuknya menjadi nilai tempat yang bisa dioperasikan. Itulah pentingnya mengenal nilai tempat pada saat pengurangan penjumlahan. Karena itu akan berpengaruh pada konsep. Dikurangi 9, berarti kita akan silang 9 kotak. Nah, kita silang saja 9 kotaknya. Itulah mengapa pakai metode kotak-kotak itu supaya anak dia eksplorasi. Oh, silang 9 kali, disilang 9 kali kayak gini Bapak Ibu. Nanti kan yang dihitung sama dia yang masih utuh. 3 batang, oh 30. Ini yang ini berapa nih ya? Ini kan kalau pakai buku kotak-kotak ada tuh, jelas 3 kotak. Oh, berarti 33. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah pakai alat peraga. Ya, kotak-kotak dan segala macam. Itu contohnya Bapak Ibu. Kalau kan sebenarnya ada perkaliannya pembagiannya. Kalau Bapak Ibu mau lebih lengkap silahkan ya ada bukunya sendiri. Dan kadang-kadang kami membuat pelatihannya tersendiri. Pak Ridwan tuh suka tuh membuat ketika nanti mungkin libur ini kan libur bentar lagi libur sekolah ya. Mungkin nanti akan kami buatkan pelatihan eh, apa namanya ya, operasi hitung dengan metode kotak-kotak. Nah, itu menarik nanti Bapak Ibu. Ada ya pelatihan tersendiri. Ini kan hanya sebagai contoh pemahaman konsep melalui alat peraga atau media pembelajaran. Bisa praktek langsung di kertas, bisa pakai slide, mereka bisa praktek langsung ke kertasnya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini untuk mereka yang tidak suka dan tidak bisa. Kalau sudah suka dan bisa, nggak perlu pakai metode ini. Pasti kata mereka, kelamaan Pak. Ya, kan ada syarat SKB-nya ya, syarat ketentuan berlakunya adalah mereka tidak suka dan belum bisa. Induktif Bapak Ibu, yang kedua, induktif. Nanti kalau ada pertanyaan, kita di akhir Bapak Ibu. Semoga aja cukup waktunya nih ya. Pemahaman konsep pendekatan induktif, yaitu pendekatan pembelajaran yang tujuannya menarik kesimpulan yang berlaku umum berasal dari kejadian khusus. Contoh Bapak Ibu perkalian.
Jadi daripada kita capek-capek menerangkan perkalian itu apa, anak-anak perhatikan operasi hitung berikut. Ini ada nih ya, contohnya. Dikasih contoh tuh, 2 kali 3 adalah segini, 3 kali 4 segini, 4 kali 5 begitu. Nah, buat satu pertanyaan, ada yang bisa menerangkan, menuliskan jawaban di papan tulis, atau menyebutkan jawabannya, bagaimana kalau 5 kali 6? Udah gitu jawab, kita nggak menerangkan apapun. Anak-anak perhatikan contoh, 2 kali 3 itu ternyata begini nih. Ini adalah faktanya anak-anak, 3 kali 4 seperti ini, 4 kali 5. Nah, kalau 5 kali 6 bagaimana? Misalnya ada yang bisa jawab, berarti kita buat soal lainnya. Kalau 4 kali 8 bagaimana? 2 kali 6 bagaimana? Kita mencoba menguji. Mampukah mereka menemukan pola tanpa kita bicara apapun? Hanya melalui contoh yang tertera di layar atau di papan tulis kita tulisin. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum ngomong apa-apa. Kita cuman anak-anak perhatikan contohnya. Nah, bisakah kalian menaklukkan soal challenge dari ibu, dari bapak yang bisa dapat bintang satu nih, misalnya begitu. Sambil kita lihat, apakah mereka mampu membedakan 4 kali 5 dengan 5 kali 4. 4 kali 5 kan berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Pas 5 kali 4 berarti kan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kita belum ngomongin hasilnya dulu Bapak Ibu. Kita ngomongin bentuknya dulu. Bentuk perkalian itu adalah penjumlahan berulangnya. Baru nanti kita tanya. Nah, ini yang mungkin menjadi lama Bapak Ibu. Kalau di MNR itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengambil pendapat anak-anak. Pertanyaan-pertanyaan pemancing agar mereka berani bersuara, agar mereka berani untuk mengambil kesimpulan. Ada yang bisa ketemu polanya? Kok kamu tahu sih 5 kali 6 tuh 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 misalnya 5 kali gitu kan. Bukannya 5 tambah 5 tambah 5 6 kali, bukan kayak gitu misalnya. Nah, kita pengen tahu bagaimana cara anak-anak mendapatkan jawaban tersebut. Karena Bapak Ibu, ini baru kemarin ya, hari Minggu lalu, ada orang tua yang menyampaikan pertanyaan. Dia yang bisa menjawab pertanyaan. Anak apa yang kebetulan? Jadi semua anaknya nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaan dari gurunya. Sayangnya, ketika ditanya oleh gurunya, gimana cara dapetinnya? Dia nggak bisa jawab. Nggak bisa jawabnya antara dia malu, antara dia bingung menjelaskan, atau dia mungkin takut salah. Entahlah, intinya dia nggak bisa menerangkan. Tapi jawabannya benar. Dan hanya dia yang tahu. Nah itu Bapak Ibu, anak-anak kita bisa jadi seperti itu tuh. Hafal, tapi tidak tahu paham konsepnya. Saya pernah ngetes perkalian anak-anak tuh begitu. Perkalian 2 hafal mereka. 2 kali 9 18 mereka tahu. 2 kali 6 12 mereka tahu. 2 kali 7 14 tahu. Pada saat saya iseng, kalau 7 kali 2 itu perkalian 7 Pak. Dan aku belum hafal. 2 kali 7, kalau itu 14 Pak. 7 kali 2, iya itu aku belum hafal Pak. Belum aku hafalin. Nanti Pak, nanti ada waktunya Pak. Kan gitu bilangnya ya. 2 kali 9 18 Pak. 9 kali 2, apalagi perkalian 9 Pak. Masih jauh banget Pak. Aku 2 dulu Pak, nanti 3 4. Jadi maksud dia perkalian 2 itu yang depannya 2 3 3 gitu ya. Seperti itu. Karena hafalan jatuhnya, bukan pada konsep komutatifnya. Nah, itu adalah pemancingnya Bapak Ibu. Pemahaman konsep itu membangun konsep seperti ini Bapak Ibu. Di versinya MNR. Yang kedua, pakai induktif. Berikan bentuk-bentuk umum yang kita akan tarik jadi bentuk khususnya. Kesimpulannya, yang kita inginkan adalah kesimpulannya bahwa perkalian itu adalah penjumlahan. Ketika kita menemukan penjumlahan-penjumlahan yang berulang, maka kita bisa persingkat dia menjadi perkalian. Menghitung roda 4 buah mobil. Karena satu mobil rodanya 4, berarti kan 4 tambah 4, 4 kali 4. Maka dihubungkanlah dengan hafalan dia. 4 kali 4 itu 16, Pak. Kamu kalau cek, itu pasti 16. Dicek sama dia manual. Bener Pak 16? Itulah manfaatnya perkalian. Berarti kalau ada 6 mobil, berapa rodanya? 4, 4, 24 berarti Pak. Ya, coba aja hitung kalau nggak percaya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Itu merupakan pendekatan induktif. Dari sebuah fakta diambil polanya dan disimpulkan. Contoh lainnya, misalnya ini nih operasi hitung komutatif. Lagi-lagi kita menampilkan soal misalnya. Anak-anak, yuk kita review kembali operasi hitung yang sudah kalian pelajari. Ada yang masih ingat berapa 12 tambah 13? Oh, saya Pak Amir berapa? 25 Pak. Kalau 13 tambah 12? Bentar. 25 Pak. Yang bawahnya kita isi bareng-bareng. 60, 60. Nah Bapak Ibu, boleh juga. Ini sampai sini boleh Bapak Ibu pakai pertanyaan. Ada yang tahu tidak?
Apa hubungan antara operasi hitung yang kalian lihat tuh di layar? Lihat sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ada yang bisa menarik kesimpulan. Sesuaikan bahasanya ya, operasi hitung komutatif kalau tidak salah kelas 3 deh. Pakai bahasa yang anak kelas 3 mudah pahami. Apa hubungannya? Hubungannya baik-baik saja, Pak. Ntar gitu lagi jawabannya. Apa yang bisa kalian simpulkan nak dari tempat sebelah kiri dengan sebelah kanan? Perhatikan baik-baik angkanya. Misalnya gitu ya, kasih clue aja. Harapan kita kan sampai, sebentar Pak, 12 tambah 13. Pak itu sama ya Pak, 12 tambah 13 dengan 13 tambah 12 itu hasilnya sama Pak. Iya, terus apalagi ya selain itu angkanya sama, cuman posisinya beda Pak. Oke, terus. Nah, terus kita gali tuh Bapak Ibu. Boleh juga tambahkan dengan perkalian. Nah, dari fakta-fakta ini kita mengambil kesimpulan, mencoba mengarahkan mereka pada pertanyaan. Pertanyaan ada yang ketemu polanya, apa kesimpulannya? Saya yakinkan Bapak Ibu ini tidak mudah. Mengapa? Apalagi anak sekarang ya, yang segala sesuatu itu terbiasa instan. Mereka itu yang penting hasil akhir. Toh saya tahu Pak 18 Pak, perkara 2 kali 9 9 kali 2 sama-sama 18 Pak, yang penting kan itu. Itu aplikasinya dalam kehidupan berbeda 2 kali 9 9 kali 2. Foto saja 3 kali 4 4 kali 3 berbeda. 3 kali 4 di KTP, cakep foto kita. 4 kali 3 apa nggak gepeng gitu ya. Lalu nanti kalau kita mau punya itu tadi ya, oh, minum obat lah, atau misalnya kita mengukur tanah lah, luasnya sama-sama 100 meter persegi, tapi ukurannya bukan 10 kali 10, 1 kali 100 meter persegi, manjang banget itu tanah kita. Ditipu kita sama yang jual tanah. Nah, banyak hal implikasinya dalam kehidupan. Artinya jangan dimudahkan bahwa, oh, 2 kali 9 itu berarti 2 tambah 2 tambah 2 9 kali. Kok toh sama apa hasilnya 18? Nggak sesederhana itu Bapak Ibu ya. Nanti implikasi jauh ke depan yang membuat mereka sejak dini memang harus dijelaskan bahwa 2 kali 9 9 kali 2 bentuknya beda. Walaupun hasilnya sama. Nah, ini yang disebut pendekatan induktif Bapak Ibu. Pemahaman konsep dengan pendekatan induktif. Jadi yang pertama pakai alat peraga, yang kedua pakai induktif. Nah, itu yang proses membangun konsep. Kan ada dua lagi Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah penguatan konsep. Yang ketiga adalah menerampilkan konsep. Nah, bagaimana menguatkan menerampilkan? Nah, ini saya tampilkan soal yang ada di bukunya langsung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka buku MNR, di halaman pertama kelas 1 itu ada gambar ini. Gambar bola-bola begini nih. Itu mengenal lambang bilangan 21 sampai 99. Kalau mau pakai alat sumber belajarnya bisa pakai kartu Nara, kartu gambar bikin sendiri Bapak Ibu yang angka-angkanya di kertas gitu ya, digunting lah pakai warna-warni biar menarik dan seterusnya. Mengenalkan lambangnya Bapak Ibu. Sambil games ada benda-bendanya. Misalnya kalau 25 itu ada bolanya 25 atau pakai nilai tempat puluhan satuan gitu ya, dua angka. Ini berapa nih? 29. Kalau dibalik 92. Yang puluhan yang mana nih kalau 92? Yang 9 satuannya 2. Kalau 29, yang puluhan yang mana? Itu bisa sambil main games. Atau tadi yang sampaikan ya, gamifikasi bisa juga tuh pakai apa namanya? eh, jadi penjelasan ke anaknya bagaimana ya Pak? Kalau sama saja dibalik misalnya 9 ke 2 ke 9, emang boleh langsung dibalik itu? Bagaimana cara jelasinnya? Itu kelas 3 Bu. Itu kan saat mengenalkan komutatif. Supaya memudahkan mereka pada saat mereka mengerjakan soal kayak gini nih misalnya. Kadang-kadang anak-anak tuh soal tuh harus sama dengan contoh. 125 kali 4, mereka tuh gampang ketemunya. Kenapa? Karena pakai perkalian susun ke bawah. 125 kali 4. Tahu tuh mereka, 5 kali 4, 20, simpen 2. 2 kali 4, 10-nya. 1 kali 4, 4 tambah 1, oh 5. Tapi pada saat 4 kali 125, mereka bingung. Kenapa? Karena contohnya nggak ada. 4 di atas, 125 di bawah. 4 kali 5, 20. 0, simpen 2. Terus ngapain lagi? Nah, mereka bingung tuh. Padahal kan bisa digunakan operasi hitung komutatif. Komutatif juga berlaku untuk penjumlahan, tapi tidak pembagian dan seterusnya. Tapi konsep dasarnya pada saat mengenalkan perkalian, penjumlahan berulang, beda 2 kali 9 adalah 9 tambah 9. Pakai apa caranya? Tadi pakai piring. Ada piringnya dua, satu piring isinya 9 kue, itu 2 kali 9 namanya. Dengan 9 kali 2 piringnya 9, satu piring isinya 2 kue, itu juga 18 kue, tapi bentuk penyajiannya berbeda. Apakah itu penting? Penting. Supaya nanti mereka bisa memperkirakan kalau ada tamu, jumlah piringnya berapa orang yang harus siapin. Dapat mandi. Oh, mau efek ya? Efek bisa mandi Nah, cepat. contohnya gitu ya. Jadi memang konsepnya berbeda di kelas berapa dikenalkannya.
kalau misalnya mengenalkan sifat operasi hitung nanti pada saat perkalian sebagai penjumlahan berulang tuntas. Jadi di beberapa buku ada yang menyebutnya materi prasyarat gitu. Mau menyampaikan sifat operasi hitung, ya berarti prasyaratnya mereka sudah tuntas bahwa perkalian penjumlahan berulang itu mereka sudah paham betul. 2 kali 9 itu 9 tambah 9, 9 kali 2 itu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, 9 kali misalnya gitu. Nah, itu adalah hasil yang sama tapi bentuknya berbeda. Baru nanti masuk bahwa keduanya kalau mau mendapatkan hasil itu cara menghitungnya hasilnya sama gitu ya. Untuk apa? Untuk memudahkan pada saat mereka ketemu soal kayak tadi. Nah, sekarang tadi kan saya bilang ya, itu membangun konsep. Bagaimana untuk menguatkan? Nah, kalau menggunakan buku MNR, nah, membangun konsep itu pakai tadi Bapak Ibu. Ini gambarannya adalah nanti kan materi ini diberikan Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu baca pelan-pelan. Mendemonstrasikan kartu nara, menunjukkan kartu gambar, pakai pertanyaan-pertanyaan, bagaimana lambangnya, ada yang tahu kan nilai puluhannya yang mana, satuan, dan seterusnya. Nah, itu membangun konsep. Kalau masuk menguatkan konsep, nah, membangun konsep tuh jangan terlalu lama ya, 10 menit lah gitu di awal-awal. Masalah nyata kan 10 menit juga, membangun konsep 10 menit, atau sesuaikan aja lah kira-kira berapa lama. Menguatkan konsep itu adalah dengan mereka mengerjakan latihan soal di buku MNR, lalu kita memastikan jawabannya, ini versi MNR ya, memastikan jawabannya anak-anak tuh dengan benar mengisinya. Jadi keliling lihat jawaban anak-anak. Jadi kalau soal penguatan konsep, Bapak Ibu, pemahaman konsep, di buku MNR, itu adalah soal-soal yang jawabannya itu langsung. 2 tambah 3 sama dengan titik-titik. Bukan jawaban soal cerita ya, uraian atau segala macam. Itu nanti masuk penalaran komunikasi. Pekan depan, soal cerita itu babnya beda. Pemahaman konsep itu adalah soal-soal yang menguji konsepnya. Jadi kalau 4 kali 5 sama dengan 5 kali titik-titik misalnya gitu. Atau kalau distributif, 2 dikali dalam kurung 4 tambah 10 sama dengan 2 kali titik-titik ditambah 2 kali titik-titik misalnya kayak gitu. Jadi konsepnya yang diuji. Jadi penguatannya adalah dengan mereka latihan mengerjakan mandiri, lalu kita akan cek bareng-bareng. Anak-anak, sudah ya, waktunya habis nih. Kita cek nomor satu. Jawabannya sekian, benar, benar. Oh, yang salah siapa aja nih? Oh, kita cek tuh. Berarti kita tahu, oh si ini paham, 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 ini belum nih. Nomor dua, tiga, empat, dan lima. Lalu, soal-soal yang rata-rata benar sekelas, misalnya nomor satu benar semua, nomor dua benar, nggak usah dibahas. Tapi yang banyakan salah, berarti perlu kita bahas. Bisa jadi dia nggak paham di situ. Jadi kalau misalnya menguatkan konsep, itu kita cek dengan cara ya sambil keliling lihat konsepnya keliru atau tidak di situ. Dan pada saat mengoreksinya, bisa kita pakai itu tadi tuh ya. Kita cek bareng-bareng ya, kita kasih waktu. Makanya pemahaman konsep di MNR, soalnya biasanya 5. Jangan banyak-banyak. Yang penting anak konsepnya paham, konsep pada hari itu gitu ya. Nanti kalau sudah paham, sudah kuat konsepnya, baru diterampilkan. Caranya mereka latihan mandiri, dikasih waktu, dan nanti kita pilihin aja soalnya. Nah, ini udah berapa kuat konsepnya nih. Berarti biar terampil, kasih soal mandiri. Kan kadang ada dong anak-anak yang pinter banget. Waktunya belum habis, mereka udah beres. Pas saya ngapain, Pak? Nah, ini anak tuh. Soal ini, dapat bintang. Dan anak lain, kita samakan waktu. Apakah dia anak yang lemah, bukan lemah ya, lambat pemahamannya, pelan-pelan. Tujuannya itu sebenarnya mencapai katakanlah batas minimum anak-anak ya. Jadi kalau 50% plus satu masih bisa dikatakan berhasil kah? Bisa jadi. Tapi kalau sudah 50% kurang satu, itu sudah harus remedial kita dengan metode pembelajaran lain tuh. Itu kan kalau para ahli pendidikan begitu ngomongnya. Kalau siswa di kelas kita itu kurang dari 50%, maka kita perlu meremedial dengan teknik beda. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih bagus lagi. Nah, kalau di MNR, Bapak Ibu, penguatan konsep adalah latihan yang di buku MNR sudah ada, dikerjakan nanti dibahas bareng-bareng. Nanti kalau menerampilkannya adalah dengan mereka mengerjakan latihan mandiri pada waktu yang diberikan, dan nanti kita bisa bahasnya, kita cek dari soal yang paling banyak salahnya. Kalau misalnya banyak yang salah, kita ulangi lagi konsepnya. Artinya memang lebih dari setengahnya salah tuh soal tersebut. Berarti perlu kita ulang kembali konsep tersebut. Karena bisa jadi konsepnya masih belum dipahami oleh mereka. Tapi kalau dari 25 anak, 5 orang yang masih salah, butuh, butuh pelan-pelan gitu ngajarinnya. Perlahan-lahan.
Kemarin waktu apa namanya seminar Hari Guru itu ada guru yang bertanya begini ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini dengan pembelajaran matematika yang sedikit, ya, IP-nya mungkin tidak istilahnya tidak mungkin kan kalau harus membahas soal, mengerjakan soal segala macam, itu mana yang harus saya kejar? Ketuntasan materi atau kedalaman materi gitu ya. Maka jawaban Pak Ridwan ketika itu adalah ya upayakan anak-anak memahami konsepnya daripada kita mengejar ketuntasan tapi pada akhirnya tidak mendalam, tidak kuat, ujung-ujungnya nanti di akhir diulang lagi dari awal. Jadi kalau misalnya versi MNR selesaikan sampai mereka tahap kuat konsepnya, bangun konsep, kuat konsep. Syukur-syukur di menerampilkan konsep juga anak-anak terampil. Jadi kalau ada PR itu mereka bisa ngerjain mandiri. Terampil itu adalah cepat dan tepat kalau jawab Bapak Ibu. Cepatnya versi anak-anak ya, bukan versi kita orang dewasa. 50. Jadi kalau ditanya perkalian 2 kali 5 hasilnya 10 itu, kalau masih ada jeda waktu 2 detik, 3 detik itu sudah cepat. Kalau langsung jawab di samber itu cepat banget namanya. Tapi kalau 2 kali 5 terus ternyata dia hanya memandang langit-langit, memandangi wajah kita, berarti di kepalanya sama sekali nggak ada bayangan. Itu 2 kali 5 diapain? Jadi memang konsepnya sama sekali blank. Nah, artinya dia memang butuh pemahaman konsep sejak awal. Nah, Bapak Ibu, ini ada di buku MNR. Jadi kalau soal kelas 2 sampai kelas 5-nya sebetulnya perbedaan materinya saja. Kelas 2 mengenal uang kertas dan uang logam. Ini alat-alat untuk pembelajarannya berarti hadirkan uang logam beneran, uang kertas beneran, dan seterusnya. Untuk membedakan nilainya. Nanti ada tahapan pembelajaran membangun konsepnya bagaimana. Setelah itu menguatkannya bagaimana kita menerampilkan. Sekali lagi Bapak Ibu, materi ini akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk PDF. Nanti bisa dibaca perlahan-lahan. Tapi inti utamanya di pemahaman konsep kali ini untuk menguatkan bukan menguatkan tadi ya, untuk membangun konsep ada dua pendekatan dari MNR. Satu menggunakan pendekatan alat peraga, media ajar, atau yang kedua dengan pendekatan induktif. Karena tidak semua materi bisa pakai induktif, Bapak Ibu. Tidak semua materi ya. Kalau ada yang memungkinkan pakai pendekatan induktif, silahkan digunakan. Karena nanti akan sangat bermanfaat pada saat mereka masuk ke pintu gerbang Olimpiade. Pendekatan induktif itu mengenali pola-pola. Nanti sangat bermanfaat di sana. Tapi di awal-awal ini, maka bisa dipakai dua itu. Alat peraganya, induktifnya. Itu membangun konsep. Setelah dibangun konsepnya, maka kita akan cek sudah kuat belum konsepnya dengan cara apa? Kerjakan latihan soal yang ada di buku. Buku MNR atau buku cetak yang mereka punya dengan jumlah soal yang kita pastikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita mengerjakan 10 soal waktunya cuma setengah jam, berarti anak-anak bisa jadi dua kalinya kita. Ya, karena kita kan orang dewasa yang sudah mengenal soalnya, pemahamannya sudah lebih besar, anak-anak baru kenal soalnya saat itu, baru dapat konsepnya saat itu, asumsikan saja dua kali lipat waktunya. Berarti jumlah soalnya dibatasi. Atau Bapak Ibu pilih. Itu di MNR kurang lebih seperti itu. Ini kelas 2 sampai kelas 6 Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya ambil dari buku-buku MNR. Nah, jadi ya singkat saja seperti itu kurang lebih lah. Nanti bisa Bapak Ibu lihat langsung di bukunya atau Bapak Ibu pelajari lagi pada saat Bapak Ibu mendapatkan materi ini. Oke, mungkin saya cukupkan sampai situ untuk pemahaman konsepnya. Sekali lagi saya ulangi, untuk pemahaman konsep versi MNR ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah membangun konsep dengan dua pendekatan. Pendekatan yang menggunakan alat peraga, yang kedua pendekatan induktif. Setelah dibangun konsepnya, dikuatkan konsepnya dengan cara pengerjaan soal-soal MNR, kita ngecek dengan keliling ya. Karena kalau di KPM bentuk jadi jumlah siswanya dari 15 sampai 20. Nah, kalau di kelas yang jumlahnya lebih banyak, tentu kalau ada guru bantu, bisa guru bantunya ikut bantu, tapi kalau tidak memungkinkan, Bapak Ibu tinggal ceknya cek ini aja nanti. Waktunya habis ya anaknya kita cek yuk, nomor 1 sudah selesai belum? Nah, kalau jumlahnya sangat banyak siswanya. Nah, kadang-kadang kan ada yang 30-40. Lalu menerampilkan itu adalah dengan soal mandiri yang kita pilih. Kita mau ngecek gitu ya, anak-anak terampil itu kan berarti mereka-mereka yang ternyata pemahamannya melebihi beberapa teman-temannya. Kita terampilkan supaya mereka makin cepat, makin istilahnya sudah terbiasa gitu ya, sudah kuat konsepnya, maka makin terampil lebih bagus. Oke, demikian mungkin dari saya Bapak Ibu untuk pemahaman konsep. Mungkin saya cukupkan dulu dan saya kembalikan dulu kepada Pak Suhardi, barangkali ada pertanyaan. Sepertinya akan ada pertanyaan ini. Jadi saya kembalikan dulu, Pak Suhardi, terima kasih. Saya
Ada di sini Mas Wadi? Nah, Oh, ada. Pak, Ya, demikian Mas Wadi sementara. Silahkan dilanjutkan oleh Mas Wadi. apakah kita lanjut dengan sesi tanya jawab dulu, Pak? Pak Riki di unmute Oh dulu, iya, Pak. boleh boleh. Tadi ada semua. Oh, satu yang belum tuh ya, Bu Hoirunisa tadi ya. Kayaknya kalau yang Bu Vidi ini kan tadi sudah saya jawab. Kalau Bu Hoirunisa ini bertanya, kadang di kelas kita belum selesai memahami konsep, tapi harus segera beralih karena tuntutan materi yang harus diajarkan ke anak. Bagaimana jika keadaan seperti itu? Nah, ini ya, mungkin bedanya mungkin ini ya, kebijakan. Kalau di KPM, kebijakannya adalah selesaikannya itu tidak harus istilahnya, pokoknya satu pertemuan beres. Kalau memang anak-anaknya, sekali lagi ya, kalau memang anak-anaknya ternyata kondisinya tidak memungkinkan materi tersebut selesai hari itu, maka boleh dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Atau kalau hanya ada beberapa anak yang tidak memahami, maka silahkan lanjut ke bab berikutnya. Kondisinya adalah kita yang tahu anak-anak di kelas ini dalam persentase gitu ya, berapa yang tuntas? 60%, 70%, atau hanya setengahnya? Kalau setengahnya ya berarti jangan buru-buru dilanjutkan. Ini versi MNR ya. Sebagaimana jawaban Pak Ridwan, waktu ada pertanyaan guru, Pak, sebaiknya saya ngejar materi berdasarkan kurikulum atau bagaimana? Karena nanti di akhir, nah, versi kami MNR, itu kan ada silabus ya yang harus dicapai. Anak-anak tuh harus paham misalnya di kelas 3 tuh ternyata harus paham A, B, C, D. 4 poin itu. Nah, 4 poin ini di-share dalam satu semester ternyata tidak harus yang poin pertama itu selesai dalam satu pertemuan. Ternyata itu lebih susah daripada poin yang kedua. Berarti dia memakan waktu lebih banyak. Nanti poin yang kedua yang lebih cepat itu. Karena kan kadang-kadang ada ya materi yang butuh pertemuan lebih banyak, ada materi yang lebih sedikit. Atau saya menyebutnya adalah sebenarnya kenapa saya dulu lebih suka KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, karena bagaimana kita menyusun istilahnya, intinya nanti di ujung kan akan diujikan ya materinya adalah ini tuh sesuai silabusnya atau mungkin sesuai katakanlah udah ada kan KIKD-nya gitu. Intinya ini nih yang akan diujikan. Berarti terserah saya dong. Yang penting nanti di akhir itu mereka harus bisa semua. Kenapa? Karena menurut saya ada bab yang ini cepat ya anak nih, ini lama nih. Berarti gitu. Kalau saya yang ngejarnya adalah pemahaman anak-anak. Supaya apa? Nanti capek kita juga, ujung-ujungnya diulang lagi dari awal gitu ya. Kenapa? Karena kita ngejar materinya harus tuntas. Pada akhirnya bukannya tuntas materi, semuanya jadi average gitu. Jadi ya terburu-buru seperti itu. Pak, ada kelas pelatihan untuk anak-anak agar bisa lebih memahami dan bisa mengikuti KMNR. Ada tips dan trik. Nah, itu biasanya sebelum lomba. Kalau tips trik KMNR itu kan lomba ya. Kalau KMNR itu lomba olimpiade. Biasanya ikut saja SKK kelas khusus. Kalau tidak salah 28 Desember. Kalau anaknya pengen lancar ikut KMNR, jawabannya adalah ikutkan ke kelas khusus KPM, kelas online. Atau Bapak Ibu bikin KMS di sekolahnya, undang KPM sebagai pelatihnya. Itu bisa tuh. Jadi kalau KMNR itu kan lomba ya, sekali lagi itu lomba. Bapak Ibu akan lihat eh, triknya mulai pekan depan. Kita mulai ngebahas soal tuh. Ini 3 pertemuan masih aman kan? Soalnya cuma 1 2 kemarin-kemarin. Nah, mulai pekan depan full ngebahas soal. Tapi tentu ya, pakai pendekatan tips trik yang arahnya untuk penguatan alat. Harus sekolah ya Pak. Kalau lembaga seperti les gitu nggak bisa ya. Boleh. Maksudnya yang mana nih? Kalau pelatihan yang di online, nah itu bebas itu sebetulnya. Eh, Pakai sekolah mandiri boleh. Maksudnya ada orang tua yang ikut daftar tapi sekolahnya nggak tahu. Ya ada yang kayak gitu. Ada juga yang disarankan oleh sekolah daftar aja Bu di kelas online-nya KPM, atau kalau lebih dahsyat lagi kelas offline-nya tuh yang ke Jakarta misalnya gitu ya. Yang jauh-jauh nih Bapak Ibu punya siswa bagus nih. Pak, saya punya siswa bagus Pak, tapi saya nggak bisa ngelatih. Ikutkan kelas online. Seleksinya tanggal 28 Desember Bapak Ibu ya. Bulan ini 28 secara daring. Kalau lolos Bapak Ibu nanti setiap pekan itu akan dilatih KPM. Misalnya saya adalah pelatih kelas online KPM kelas 6. Setiap hari Kamis saya ngelatih tuh. Jadi nanti anak-anak tuh share dan mereka jadi dapat oh gitu triknya gitu tipsnya. Infonya dapatkan di mana Pak? Ada di web KPM ridwaninstitute.org. kpm.ridwaninstitute.org. Nah, KPM infonya di situ. Atau biasanya kalau di grup nanti akan sering di-share kok oleh admin KPM ridwaninstitute.org. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa cari di Google nanti.
Nah, seperti ini. Anak saya ikut pelatihan Olimpiade KPM, sudah sesi 8, mantap. Semoga lolos. Oh, saya hanya bisa mengaminkan. Karena benar-benar kemampuan Bapak Ibu ya. Kalau kelas online itu benar-benar kemampuan. Kalau kelas offline itu tidak hanya kemampuan akademis, tapi mereka dites kemampuan fisik juga, lari segala macam. Terus ada ya itu yang kalau pembedanya kalau online. Kalau online kemampuan akademis saja. Kalau nilainya masuk batasan, dia boleh belajar. Olimpiade yang bagus apa ya? Banyak. Kalau mau coba yang KPM terdekat KMNR bulan Januari. Sebentar, tadi Pak kelas khusus misal masuk nanti seminggu berapa kali dan berapa jam? Seminggu sekali dan setiap belajar itu 90 menit. Antara hari Rabu atau hari Kamis, tergantung kelasnya. Apalagi di pertanyaan? Oke. Oh ini, dari Bu Mila kelewat tadi. Pak, bagaimana anak yang dasar matematikanya sudah bagus memahami soal, cuma kurang bisa menjabarkan jawaban, jadi jawabnya singkat. Nah, pas banget minggu depan jawabannya. Sebenarnya anak-anak itu, ini saya juga sedih sebetulnya ya. Saya nggak mau membandingkan sebenarnya. Zaman itu berbeda. Setiap anak itu tentu punya kelebihan kekurangan di zamannya. Tapi yang saya perhatikan, anak zaman sekarang itu kan anak instan. Mereka itu lebih apa? Lebih senang sesuatu yang seperti instan. Jadi mereka butuh jawaban-jawaban cepat, tapi tidak harus pakai tidak tidak perlu harus reason why-nya kenapa tuh nggak perlu. Kenapa? Karena mereka kalau pengen nyari alasannya, mereka tinggal googling atau tanya AI. Mungkin begitu kali ya. Saya soalnya yang saya pahami begitu. Anak-anak tuh seperti yang penting saya tahu informasinya. Masalah kenapanya saya cek aja Pak di Google Pak atau tanya AI Pak. Alasannya banyak. Tapi mereka juga nggak baca sebetulnya gitu. Nah, itu yang sayangkan. Nah, mulai pekan depan kita akan masuk satu bab namanya penalaran dan komunikasi. Penalaran di sini adalah melatih nalar, memahami soal-soal yang dalam tanda kutip harus dinalar dulu, dan komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikan jawaban via lisan atau via tulisan. Jadi jawaban Bu Mila lebih tepat dijabarkannya, lebih tepat dijawabnya pekan depan berarti. Setelah itu ntar tanya lagi boleh. Hmm, bedanya kelas khusus kelas reguler apa Pak? Kalau kelas reguler materinya kurikulum sekolah, kalau olimpiade itu kelas khusus materinya olimpiade. Kurikulum sekolah itu berarti berdasarkan kurikulum yang saat ini sedang dilakukan anak-anak di sekolahan ya. Kurikulum-kurikulum yang metodenya yang berbeda ya, kurikulum merdeka lah atau mungkin nanti kurikulum pakai pembelajaran mendalam dan seterusnya. Mengacu ke situ kelas reguler. Jadi yang dibahas adalah materi-materi sekolahan. Kelas khusus yang dibahas adalah soal-soal olimpiade. Soal-soal yang bisa jadi tidak dibahas di sekolahan. Contoh SD, ada yang disebutnya pigeonhole, ada yang disebutnya teleskopik, ada yang disebutnya keterbagian 1 sampai 11. Nah, itu tidak dibahas di sekolahan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi. Oh, ternyata banyak benar ya pertanyaan sekarang ya. Kalau ada yang mau resen boleh, kalau mau nanya langsung. Tapi saya baca-bacakan yang di ini dulu nih, di chat dulu. Pada saat anak diarahkan untuk bisa menemukan pola, namun mereka sulit bersuara, bagaimana cara memancing mereka tetap aktif? Nah, itu melalui ada namanya nanti permainan dan eksplorasi matematika. Sebenarnya anak-anak aktif atau tidak itu tergantung dari bagaimana pengkondisian gurunya di kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pernah iklan kesan pertama begitu menggoda, itu nggak cuma sekedar jargon, tapi itu memang benar-benar mempengaruhi sikap anak terhadap pembelajaran kita. Itulah mengapa Bapak Ibu, waktu saya ngajar SMP, saya latihan sulap dulu. Saya latihan sulap versi Josandi, ya, saya versi Deddy Corbuzier, saya main Rubik sampai saya tahap bisa menyelesaikan Rubik supaya apa? Bisa masuk ke dunia mereka. Kalau saya hadir itu anak-anak tuh ilmu apa lagi yang mau dibawain gitu ya. Kalau ke anak SD biasanya saya siapin tebak-tebakan yang nggak salah nalar ya. Lalu saya siapin games-games permainan kecil supaya mereka berani bersuara. Jadi kunci utamanya adalah memang kita yang mengkondisikan kelas kita supaya mereka berani menjawab. Karena saya pernah mengalami kelas yang saya udah mau jawab, mencoba menjawab, tapi guru saya meresponnya, ini nih contoh anak yang nggak mendengarkan dari tadi hanya karena jawaban saya salah. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mental saya nggak akan berani saya jawab lagi. Kenapa? Dipermalukan depan umum. Ternyata kitalah yang membuat kelasnya jadi sesunyi kuburan. Kenapa? Karena perlakuan kita, cara memperlakukan kita terhadap anak-anak yang sudah mau menjawab, itu membuat mereka kapok, misalnya seperti itu. Nah, kalau trik misalnya mereka mau berpendapat adalah berikan ruang di matematika. Contohnya, jawabannya sama, caranya beda. Berikan mereka ruang untuk menerangkan. Kok bisa beda? Coba tulisin. Berikan mereka ruang untuk bereksplorasi. Reguler matematika masih tutup, Pak. Buka.
online, offline ya. Kalau online ya saya tidak tahu ya. Kalau online kebijakan masing-masing bisa. Kalau yang offline, kalau di Bogor datang ke Bogor. Ini pembelajaran terakhir karena PAS sama. Nanti mulai lagi bulan Januari. Syaratnya apa jika kelas 2 SD bisa masuk kelas khusus? Apa harus sudah lancar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian? Iya, dasarnya itu pastinya. Lalu coba bisa lihat soal-soal IKMC di ininya apa ya? Cari saja ketik IKMC ya soal. Misalnya ketik di Google seperti ini. Past paper IKMC. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita berpikiran bahwa soal matematika itu melulu tentang operasi hitung. Nah, kalau Bapak Ibu ketik yang saya ketik tadi tuh pas paper IKMC di Google, nanti ada soal-soal IKMC yang sudah pernah dikeluarkan dan ada jawabannya. Ingat, hanya kunci jawaban. Tidak ada pembahasannya. Kalau mau ada pembahasannya, di KPM ada bukunya, atau Bapak Ibu buka YouTube biasanya juga ada pembahasan. Tapi in English. Di situ Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata soal-soal anak kelas 2 kelas 1 itu ada namanya ecolier, pre-ecolier ya, soal untuk anak kelas 1 kelas 2. Soal Olimpiade itu tidak melulu tentang rumitnya menghitung, tapi tentang kecerdasan mengenali bangun, hubungan-hubungan antar gambar. Silahkan nanti dilihat sendiri. Jadi kalau masuk kelas khusus, coba aja latihan soal IKMC. Atau kalau misalnya mau masuk lomba-lomba dasar, beli buku KSK namanya. KSK itu KSK Bapak Ibu tulisannya gini ya, KSK kumpulan soal kompetisi. KSK itu ada di toko oranye atau toko hijaunya KPM. Nanti cek yang kelas 1. Jadi kalau mau lolos kelas 2 kelas berbakat KPM, lihat soal-soalnya kayak gitu contohnya. Sebenarnya bukan sulit ya anak-anak, tidak terbiasa. Jadi anak kita itu tidak terbiasa dengan soal-soal yang non rutin. Kalau di kami bahasanya soal non rutin. Soal rutin itu adalah soal yang mengacu pada konsep yang biasa diajarkan di kelas. Contoh sederhananya gini Bapak Ibu. Saya berikan gambaran apa bedanya soal rutin soal non rutin. Soal rutin, anak-anak sudah paham tentang konsep luas dan keliling persegi panjang. Bahwa luas adalah panjang kali lebar, keliling adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Maka saat ada pertanyaan, sawah Patani panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter. Berapa luasnya? Mereka ketemu, oh 10 kali 5, 50. Selesai. Atau berapa kelilingnya? Oh 2 kali 5 tambah 2 kali 10. Atau 10 tambah 5 kali 2, ketemu 30. Tapi soal non rutin itu bentuknya seperti ini. Patani punya sawah, panjangnya 2 kali lebarnya. Jika luasnya 200 meter persegi, berapakah kelilingnya? Itu contoh soal non rutin. Sama babnya, luas, keliling, dan sama konsepnya. Panjang kali lebar, 2P tambah 2L. Tapi cara ngitungnya berbeda. Kenapa? Karena mikirnya harus lebih dalam lagi. Itu contoh soal non rutin. Soal tes kelas khusus Inggris juga, Pak. Bahasa Indonesia. Tapi barangkali ada bahasa Inggrisnya. Jadi eh, biasanya sih bahasa Indonesia. Kalaupun ada bahasa Inggris, ada terjemahnya. Setelah operasi itu, apa yang harus diajarkan untuk penguatan dasar Olimpiade anak kelas 1? Jangan dulu anak kelas 1. Saya tidak merekomendasikan ya. Karena lombanya nggak ada. Nah, kelas 1 itu yang penting fun. Kunci utamanya anak kelas 1 kelas 2 adalah mereka yang minta, bukan kita yang nyuruh. Kecuali mereka memang kelihatan banget sangat menggemari ya. Dan mereka, mah aku pengen dong ada soal-soal kayak gini lagi ya. Jangan kelas 1, Bapak Ibu. KKM-nya, lolos final KKM-nya berapa, Pak? Tergantung. Tergantung angkatan. Kenapa? Karena berbeda-beda. Kalau hasilnya bagus, tentu KKM-nya naik. Semua lomba kayak gitu. Bapak Ibu, KKM untuk lomba itu tergantung dari zaman pada saat lombanya diadakan. Jadi tidak melulu tetap ya, bisa naik bisa turun. Ternyata pada satu zaman pesertanya mohon maaf misalnya gitu ya, kemampuan matematikanya kurang. Jadi nilai tertingginya yang biasanya 90 turun 60. Padahal harusnya emas itu di atas 80. Nggak ada emasnya dong. Tetap nggak, tetap dapat emas yang paling tingginya. Mungkin di zaman itu aja kemampuannya kurang. Kurang lebih seperti itu. Untuk informasi reguler kemana? Di web hanya kelas khusus. Reguler itu di cabang masing-masing. Cabang KPM, cabang RPM, nah silakan. KPM itu kalau cabang berarti ada di Depok, di Bekasi, di Surabaya, di Solo, dan di Bogor. Tanya langsung ke masing-masing. Biasanya ada di webnya. Di Instagramnya ada, silakan nanti bisa nanya langsung. Karena kalau reguler biasanya offline. Kalau kelas khusus ada online, ada offline. Hanya di pusat saja. Mungkin kamu lagi belajar, mau ikutan. Maaf. Untuk seleksi kelas khusus, nanti per kelasnya per jenjang, per kelas. Kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, kelas 4, kelas 4, sesuai kelasnya. Uji soal KMN sekolah, hasil skornya tidak.
Ada, silakan tanya ke sekolahnya karena biasanya di Bandung nggak ada ya, belum ada di Bandung. Jadi kalau di Bandung sementara masih, kecuali sekolahnya mau ngadain tuh undang KPM barangkali jadi perwakilan nanti. Di Bandung belum ada ya. KMS itu sekolahan ya. Kalau RPM sepertinya belum ada. Kecuali ada yang mau buka ya di sana. Oke, sepertinya itu saja. Kalau tidak ada lagi, ya di web tidak ada kelas reguler ya. Kelas reguler itu tanya langsung ke cabang KPM masing-masing. Oke, kalau tidak ada, oke, sepertinya itu mungkin Pak Suwardi. Ya hari ini banyak pertanyaan ya, karena rasa ingin tahu yang luar biasa nih dari sekolah. Di Jatim apa ada KPM? Ada. Di Surabaya, Ketintang. Silakan. Di webnya ada, web KPM Surabaya. Atau di Instagramnya, nanti bisa ada narah hubungnya. Silakan. Oke, silakan Pak Suwardi. Sepertinya cukup. Saya kembalikan kepada Pak Suwardi selaku MC. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Riki Tunggal Saputra Aji. Bapak Ibu, Alhamdulillah sangat semangat ya untuk malam ini. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Ini semoga terus bisa bertahan semangatnya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan pelatihan metode MNR. Untuk minggu depan temanya adalah penalaran dan komunikasi. Insya Allah nanti kita akan kembali lagi ketemu dengan Bapak Riki. Ya, dengan Pak Riki ya. Jadi Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya bisa diarahkan ke grup ya. Nanti biar kita apa istilahnya? Kita jawab di grup WA seperti itu. Oke, ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk malam ini. Bapak Riki juga kami ucapkan terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan pada malam hari ini. Semoga dapat memberikan berkah serta manfaat bagi kita semuanya ya. Marilah kita menutup pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat harus memenuhi semua pertemuan ya. Jadi diharapkan setiap minggu di Rabu malam terus hadir di pertemuan pelatihan metode MNR ini ya. Masih ada 4 pertemuan lagi. Bapak Ibu terima kasih banyak atas kehadirannya. Bapak Riki juga terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau begitu kami tutup untuk pertemuan kali ini. Bapak dan Ibu kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, Selamat terima kasih kembali Bapak Ibu. Sami-sami. Izin live, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Udah selesai.